jadi gini Rick, ini kan emang kita udah salah paham, kita minta maaf sebelumnya sama Erik karena emang ya apapun itu yang kelihatan dari luarnya itu adalah emang seperti apa dugaannya si Amel ya kan. Tapi sekarang Eriknya udah ngebuktiin sama kita kalau emang Eriknya sengaja 2 minggu ini libur sekolah karena emang untuk nyari duit di pasar untuk membantu orang tua yang lagi sakit. Tapi di sini kita akan janji sama Erik kalau kita akan membantu Erik lagi untuk ngomong sama Amel dan untuk ngejelasin semuanya sama Amel. Aku yang tak akan melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan, biarlah terjadi apapun. Dia masih sayang banget sama Amel. Dia tidak pengen kehilangan Amel. Ibu, mohon maaf Ibu, mungkin Bapak juga masih butuh istirahat. Mungkin awak payi dulu Ibu. Ya mungkin kita dari tim Katakan Putus dari Trans TV mendoakan semoga Bapak cepat sembuh ya Pak. Semoga Bapak penyakitnya diambil sama Allah. Gitu. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh dan balik beraktivitas seperti dulu ya. Amin ya Bu ya. Bu, mohon maaf Ibu. Kita pamit dari rumahnya Erik pada saat itu dan di luar rumahnya Erik, gue langsung ngomong sama seluruh tim Katakan Putus. Nah maksud gue di sini kita emang harus banget wajib untuk ya kita ngasih tahu sama Amel dan kita harus memperbaiki lagi keadaan hubungan Erik sama Amel. Iya, benar, apapun itu caranya. Iya, dari tim juga pasti. Oke, itu tugasnya kita, ini PR-nya kita. Oke, pokoknya kita harus memperbaiki kesalahannya kita dan memperbaiki hubungannya Amel sama Erik. Maka di sini gue langsung minta tolong sama seluruh tim Katakan Putus, bagaimana caranya untuk kita akan mempertemukan Erik sama Amel kembali, sehingga nantinya kita akan menjelaskan semuanya sama Amel dan bikin hubungan Erik sama Amel kembali lagi seperti dulu. Akhirnya kita udah merencanakan pertemuannya Amel sama Erik, gengs. Dan Erik pun juga sudah ada di posisi yang sudah kita tentukan. Dan tidak berapa lama dari itu. Dan karena memang Amel ini sudah kita kasih tahu tentang kebenaran Erik ini seperti apa. Ini buat kamu. Ini apaan? Makanan buat kamu. Makanan apaan, Mel? Makanan buat kamu. Rik, aku minta maaf ya sama kamu. Cintaku ini akan bertahan, tak akan habis menembus zaman. Udah tahu kok semuanya dijelasin sama Kak Komo dan Kak Gigi. Sudah tahu sekarang? Nah, aku minta maaf. Semua itu aku lakuin buat ngobatin bapak aku, Mel. Buat ngebahagiain orang tua aku, Mel. Aku bolos sekolah. Aku minta maaf. Dia minta maaf karena dia sudah salah paham sama Erik. Dan pada saat itu Amel ini ngomong sama Erik kalau dia siap. Aku udah nyediain semuanya, ambulan dan rumah sakit buat pengobatan ayah kamu. Nyediain apa? Bulan. Buat apa? Aku gak butuh itu, Mel. Rik, maafin aku. Aku minta maaf sama kamu. Aku gak butuh semua belas kasihanmu. Aku bisa sendiri. Aku bisa mandiri, Mel. Niat aku kan Semua ini aku doain lakukan buat bapak aku, Mel. Aku sangat mengenalmu. Aku juga cintaimu. Tapi kau tak pernah ada pengertian. Ku senang, ku sedih, kau tak mau tahu. Akhirnya karena Erik ini udah mulai emosi, gue sama kamu memutuskan untuk langsung ngomong sama Erik. Kita langsung menjadi penengah di antara perdebatan mereka berdua. Udah, ada usah emosi-emosi gitu loh kan. Kan yang terpenting sekarang kan adalah kalau Amel lah tahu kalau emang tujuan Erik 2 minggu pun nggak masuk sekolah karena emang mau nyari duit buat bantu orang tua. Ya kan? Dan Amel juga udah tahu kalau kejadian kemarin tuh Erik bukan malakin orang, tapi justru Memang punya niat baik buat papa lo untuk Iya. nyembuhin, untuk bantuin biaya papa lo.
Di situ gue langsung ngomong sama Erik, gue tahu banget bagaimana karakternya Erik. Gue tahu banget bagaimana sifatnya Erik. Tapi di sini tadi yang gue dengar itu adalah Amelnya emang punya niat baik, Rik, gitu loh. Gue ngerti banget, lu adalah seorang laki-laki Minang banget gitu, yang nggak pengen ada di bawah gengsi banget untuk dibantu oleh seorang perempuan. Tapi dia sayang sama lu, dia cinta sama lu, dia peduli sama lu. Manakala hati menggeliat mengusik renungan. Dia bukannya sok-sokan berada ada di atasnya elu gitu, tapi kan emang dia saking pedulinya sama lu, saking care-nya sama lu sampai dia ingin membantu lu gitu. Selalu ada di hati. Di sini tim Kata Kambutus sudah mengatur rencana. Kita dari tim Kata Kambutus juga menawarkan gitu loh, untuk membantu Erik. Iya, kita yang mau bantuin lo sekarang, bukan cuma cewek lo doang, tapi kita berdua dan tim Kata Kambutus juga yang pengen ngebantuin lo supaya lo bisa meringankan beban lo juga gitu untuk ngebantuin papa lo. Jadi di sini kan biar nantinya Erik juga bisa lebih fokus lagi untuk sekolah, terus bisa ngejalanin hidup ya seperti biasanya gitu ya kan, nggak perlu bolos sekolah lagi dan nggak perlu lagi buat nyari uang tambahan buat keluarga. Kita dari tim Kata Kambutus di sini menawarkan untuk bantuan tanpa ada maksud apa-apa sama Erik. Oke. Oke, ya. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita pasti butuh bantuan dari orang lain. Nah, ini sekarang intinya kalau Amel gimana udah tahu dengan penjelasannya Erik tadi. Terus menurut Amel, hubungan Amel sama Erik ini bagusnya gimana? Aku sayang kamu. Oh, segala kekurangan, semua kelemahan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Rik. Maafin aku. Kamu Dikirim Tuhan untuk melengkapiku. Dan pesan gue untuk kasus kali ini adalah hidup itu mudah dan yang membuat susah itu adalah kejujuran. Tapi hidup itu murah dan yang membuat mahal adalah gengsi. Harga diri lu tidak bisa dinilai dengan seberapa besar gengsi lu. Dan jiwa besar lu lah yang bisa menentukan seberapa besar harga diri lu. Kalau gitu gue Kiki cabut. Gue Kombo Riki cabut. Bye. karena kau jaga tulus cintamu.